Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triadi Setiaputra, NIM C0C020023, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kelas A D3 Akuntansi. Saya akan mempresentasikan tentang ramalan penjualan. Peramalan atau forecasting. Ada beberapa pengertian mengenai peramalan penjualan. Di antaranya, 1. Peramalan penjualan adalah perkiraan atau proyeksi secara teknis permintaan konsumen potensial untuk suatu waktu tertentu dengan berbagai asumsi. 2. Peramalan penjualan adalah perkiraan mengenai sesuatu yang belum terjadi. 3. Peramalan penjualan adalah budget yang berisi taksiran-taksiran tentang kegiatan-kegiatan perusahaan dalam jangka waktu tertentu yang akan datang, serta berisi taksiran-taksiran tentang keadaan atau posisi finansial perusahaan pada suatu saat yang akan datang. Hubungan peramalan dengan rencana. Forecast merupakan suatu rencana. Forecast adalah ramalan tentang apa yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Sedangkan rencana merupakan hasil yang akan dilakukan selama waktu tertentu. Sehingga ramalan dapat digunakan sebagai acuan untuk membuat suatu rencana. Untuk membuat suatu rencana penjualan, manajemen perusahaan tidak hanya mempertimbangkan ramalan, tetapi juga kapasitas produksi, fasilitas, elastisitas harga, dan lain sebagainya. Manajemen mungkin menerima, memodifikasi, atau menolak ramalan penjualan yang dihasilkan. Pengaruh kebenaran asumsi. Asumsi mempunyai pengaruh terhadap ketepatan peramalan yang dibuat. Jika asumsi yang dibuat tepat atau mendekati kenyataan, maka forecast yang dihasilkan juga akan mendekati kebenaran. Sebaliknya, jika asumsinya tidak tepat, akan menyebabkan forecast yang dihasilkan akan mengalami penyimpangan. Pemilihan metode forecasting. Terdapat banyak metode yang dapat digunakan untuk melakukan peramalan, namun tidak seluruh metode sesuai untuk semua masalah. Oleh karena itu, harus dapat dilakukan pemilihan metode yang paling sesuai, yakni metode yang dapat meminimumkan kesalahan forecasting. 1. Forecasting berdasarkan pendapat. 2. Forecasting dengan perhitungan secara statistik. Forecasting berdasarkan pendapat. Forecast secara kualitatif sering digunakan untuk membuat ramalan penjualan maupun ramalan kondisi bisnis secara umum. Sumber-sumber pendapat yang biasanya dipakai sebagai dasar melakukan forecasting adalah 1. Salesman, 2. Manajer area, 3. Konsultan, dan 4. Survei konsumen. Forecasting dengan perhitungan secara statistik. Beberapa teknik perhitungan statistik dalam forecasting yang dibahas meliputi analisis tren. Analisis tren kerap disebut secular trend, yang berarti rata-rata perubahan dalam jangka waktu panjang dan cenderung menuju ke satu arah, meningkat positif atau menurun negatif. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk membuat garis tren, antara lain tren bebas. Dapat dikatakan penerapan tren ini tidak menggunakan rumus matematika. Cara ini paling praktis, namun juga terdapat kelemahan karena konsistensi cara semacam ini sangat kurang. Dua orang dengan menggunakan data yang sama bisa menghasilkan garis tren yang berlainan. Kesimpulan, peramalan atau forecasting merupakan seni dan ilmu untuk memperkenalkan kejadian di masa depan. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan pengambilan data masa lalu dan menempatkan ke masa yang akan datang dengan suatu bentuk model matematis. Meramalkan permintaan dari pasar yang dimasuki oleh perusahaan adalah suatu pekerjaan yang perlu dilakukan oleh setiap manajer perusahaan dalam rangka memprediksi berapa besar peluang pasar yang tersedia di masa depan. Ada beberapa teknik peramalan permintaan, forecasting berdasarkan pendapat, dan forecasting dengan perhitungan secara statistik. Forecast penjualan sangat berguna sebagai acuan perusahaan. Berapa banyak
harus memproduksi suatu barang untuk kedepannya. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata atau pengucapan pembacaan, saya mohon maaf dan terima kasih. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.